Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman syuhsira 'anil nar faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah takziah di malam hening saat sekarang ini, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, hanyalah puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana para keluarga, baik keluarga ibu bapak yang berduka, keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak bapak, sanak kerabat, sahabat-sahabat duduk di tempat ini semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita duduk di sini bapak-bapak, ibu-ibu, selain untuk menggembirakan hati orang tua yang berduka, di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala jujuri rahmat kepada kita sekalian. Karena di mana majelis seperti ini adalah majelis maghfirah, majelis pengampunan dosa, majelis yang di mana malaikat bersab-sab memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang membuka satu majelis untuk mengingat Allah, mengingat kepada kampung akhirat, mengingat bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi, abada kekal selama-lamanya. Jadi di malam hari ini kita bertakziah. Apa gunanya kita bertakziah? Yaitu bukan semata-mata hanya untuk menggembirakan keluarga yang berduka, tetapi takziah di sini maksudnya adalah bahwasanya kehidupan dunia pasti akan kita tinggalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita pun akan menuju ke kampung selanjutnya. Kita pun menuju ke kampung selanjutnya. Kenapa jemaah yang mulia? Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap orang yang hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Tetapi kematian di sini jemaah yang mulia, pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Entah tanggal, bulan, tahun berapakah kita akan meninggal. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian tempatnya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya dirahasiakan oleh Allah. Bagaimana caranya Allah mematikan kita? Di mana tempatnya? Entah itu di rumah, di tempat ibadah atau di masjid, atau bahkan di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka di tempat inilah, dengan tausiah yang singkat ini, kita saling merenungkan, kita saling memuhasabah diri kita bahwasanya kita ini nantinya mau kemana. Bukan sekadar kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, kita sudah meyakini diri kita bahwasanya kita ini akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Maka di tempat ini kita saling mengingatkan, kita saling nasihat menasihati, karena bahwasanya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka hadirin jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semata-mata hanya untuk bagaimana mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sangat-sangat panjang, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sekarang kita berada di kehidupan dunia, sedangkan kita nantinya akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Tetapi kehidupan yang sekarang menentukan kehidupan dunia, menentukan kehidupan akhirat. Manakala kita sukses di dunia, maka pun kita akan sukses di akhirat. Bagaimana caranya? Seperti yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencontohkan bahwasanya tidak ada jalan yang terbaik selain untuk mendapatkan daripada kesuksesan dunia dan akhirat hanyalah dengan jalan agama. Bagaimana caranya? Senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut contoh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah takziah pada malam hari ini mungkin kita menunggu santri yang akan datang yang akan membacakan 30 juz Al-Quran. Apa maknanya? Bukan semata-mata hanya untuk diberikan kepada almarhum, tetapi anak kita Muhammad Nur Al-Faz, Masya Allah, sudah mendapatkan tempat yang terindah, sudah mendapatkan tempat tinggal yang sangat-sangat luar biasa bagusnya. Jadi kita tidak perlu lagi menyesali ataupun bersukacita berduka. Mungkin kita bisa berduka karena mungkin masih ada kenangan-kenangan, mungkin masih ada bahasa-bahasa daripada anak kita, cucu kita yang bisa masih kita rasakan. Tetapi yakinlah bahwasanya mungkin keluarga yang berduka di pandangan tetangga, kerabat, sanak keluarga kita mengalami yang namanya musibah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah yang paling besar, hadiah yang paling tinggi. Karena kenapa? Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya anak yang belum balik nanti di akhirat sebelum memasuki daripada surga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebuah istana yang begitu megah dengan berbagai daripada pilar, di mana itu anak-anak orang yang beriman yang belum balik akan menunggu daripada orang tuanya. Manakala orang tuanya sudah divonis masuk ke dalam neraka,
maka sang anak ini tidak rela orang tuanya untuk memasuki daripada neraka. Maka dia akan memohonkan kepada Allah untuk bersama-sama memasuki daripada surga. Dengan cara bagaimana jemaah yang mulia? Dengan cara timbangan amal perbuatan daripada orang tuanya akan memberatkan timbangan daripada amal kebaikannya, sehingga orang tuanya bersama anaknya memasuki surga untuk selama-lamanya. Ini pun hadis riwayatnya sahih. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, manakala seorang anak yang belum balik, tetapi kedua orang tuanya tidak beriman, orang tuanya bermaksiat, berencana untuk membunuh, seperti misalkan mengaborsi sampai anaknya meninggal dunia, atau mentelantarkan anaknya sampai meninggal dunia, dan banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka anaknya pun akan Allah SWT bangunkan satu istana di depan pintu daripada neraka. Maka anak ini akan menunggu daripada orang tuanya. Manakala orang tuanya sudah diponis untuk masuk surga karena amal kebaikannya, tetapi anaknya yang sudah dia bunuh, maka menjadi timbangan amal keburukannya, sehingga bersama-sama memasuki daripada neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini bukan untuk orang yang takziah, ini bukan untuk orang yang meninggal, tetapi takziah ini peringatan untuk orang yang masih hidup. Karena kematian tidak mencari daripada orang yang sakit. Kematian tidak mencari orang yang sudah tua. Ada orang yang sakit, kemudian dimasukkan ke rumah sakit. Setelah itu beberapa hari datanglah si penjenguk orang yang sakit. Tetapi lain daripada cerita, si penjenguknya yang duluan untuk meninggal. Karena kenapa? Kematian bukan datang kepada si sakit, kepada orang tua, atau kepada yang lain, tetapi kematian datang kepada orang yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Kita semua. Kita bukan menunggu pangkat kita tinggi, atau mungkin kita menunggu rumah kita jadi, atau mungkin kita menunggu usaha kita sukses. Tapi kita pada hakikatnya menuju daripada keliang-liang lahat kita sendiri, menuju daripada kematian kita. Mungkin ada orang yang bisa memperingati daripada hari kelahirannya, tetapi tidak seorang pun yang bisa memperingati daripada hari kematian. Maka disinilah kita merenung, disinilah kita mengoreksi daripada diri kita, sejauh mana diri kita ini berbuat kebaikan, sejauh mana diri kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pula kita akan menjadi daripada manusia-manusia yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat yang sangat tinggi, kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak semudah membolak-balikkan tangan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat sakur turut kita. Butuh perjuangan, butuh kerja keras. Kerja kerasnya di sini bukan kerja keras angkat beban, tetapi membutuhkan daripada kerja keras, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun kita berada.
dalam situasi, dalam keadaan apapun, entah itu kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam kesendirian, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam hari ini, Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang untuk mengembirakan orang yang berduka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan. Tetapi di lain pihak, orang yang terkena musibah lebih besar lagi daripada pahalanya, diberikan pahala lagi 100 kebaikan dengan jalan bersabar dengan musibah yang dialami. Masya Allah. Maka jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kumpulnya kita di sini, marilah senantiasa kita memperbaiki amal-amal kita, utamanya daripada amalan sholat kita, amalan daripada sholat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sholat kita baik, maka seluruh amalan-amalan lainnya pun ikut baik juga. Amalan sedekah kita, amalan haji kita, amalan puasa kita akan baik manakala sholat kita ini baik. Bagaimana caranya sholat kita ini baik? Maka kita mempelajari daripada hukum akam, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sholat. Manakala sholat kita baik, maka insya Allah sholat kita ini akan mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka marilah kita menjaga sholat kita, karena sholat kita ini yang penentu memasuki daripada surganya Allah. Sholat kita ini menjadi anak kunci untuk pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kadar sholat kita ini dikatakan baik, manakala kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa menyelesaikan segala problem dalam kehidupan kita ini melalui sholat. Seperti misalnya, contoh kecil saja, misalnya sandal kita hilang sebelah, ya. Tidak memaki-maki orang yang ada di sekitar kita. Siapa lagi yang ambil sandal saya? Ini si mana sandal aku? Tetapi senantiasa kita ibadah kepada Allah sebagaimana sahabat ada masalah sholat, ada masalah sholat, ada masalah sholat 2 rakaat, ya Allah, aku punya permasalahan seperti itu. Contoh kecil, apalagi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita, permasalahan dalam ekonomi kita. Kita hadirkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Manakala ketika kita sholat, kemudian masalah kita terselesaikan, maka yakinlah bahwasanya sholat kita ini diterima oleh Allah. Tapi manakala ketika kita sholat, sedangkan masalah kita belum lagi terselesaikan, maka kita senantiasa memperbarui atau menyempurnakan sholat kita lagi, menyempurnakan daripada sholat kita lagi. Maka hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sekarang saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kali pertama saya membawakan takziah di malam hari ini. Mungkin di hari-hari sebelumnya mungkin cuma ceramah-ceramah biasa dengan teman-teman DP di sini. Karena kemarin-kemarin kita istiqomah setiap malam Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu di DP ada pengajian yang membahas bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika dia makan, ketika dia tidur. Kita buat seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita buat pengajian di studio di samping. Kita membahas bagaimana menapak tilas daripada kehidupan orang-orang yang beriman, kehidupan Rasulullah SAW dengan sahabatnya.
cara hidup yang benar, cara hidup yang sehat,